hati dan mengundang Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan kita, karena tanpa Roh Kudus sulit, it's very difficult to everything must be changed. Sangat sulit untuk segala sesuatu bisa berubah. Sangat sulit untuk terjadi sebuah transformasi. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau in 2021, di 2021 ini kita punya tema besar yang mengantar kita sepanjang tahun ini tentang segala sesuatu harus berubah, everything must be changed, yang coba digambarkan dan diilustrasikan dengan benih yang ditanam. Dan ketika benih itu mengalami perubahan yang disebut tumbuhnya kecambah atau tunas, kalau dari tunas itu berubah menjadi pohon, dan pohon menimbulkan carang ranting, lalu ranting-ranting menerbitkan atau memunculkan bunga, maka kita menemukan dan mendapatkan pohon itu mengalami, benih itu mengalami perubahan. Tentu perubahan yang pertama itu adalah benih itu mati. Waktu mati, maka terjadi perubahan yang disebut bertunas. Selama benih itu tidak mati dan tidak hilang di dalam tanah dan tidak mengalami pertumbuhan, maka tidak ada perubahan. Dan perubahan itu berakhir dengan menghasilkan buah. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa memperingati memorial of God pour out Holy Spirit on the earth in 2000 years ago in upper room in Jerusalem. That's not only memorial. Jadi memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang terjadi 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem, loteng atas Yerusalem, itu bukan sekadar sebuah peringatan. But the day where we prepare our heart, we open our heart and we invite Holy Spirit come in and stay in our life, in our heart. Di mana kesempatan itu kita mengundang Roh Kudus tinggal hidup di dalam diri kita, supaya tema 2021 yang mengantar dan membimbing kita dan memperingatkan kita bahwa segala sesuatu harus berubah, that's by Holy Spirit. Itu hanya oleh kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, saya perlu sampaikan kepada kita pada sore hari ini atau pada hari Minggu ini, in the evening Sunday service, di kebaktian Minggu sore ini, Roh Kudus harus dimiliki orang percaya. Sekali lagi saya sampaikan, the believer must have Holy Spirit. Orang percaya harus memiliki Roh Kudus. Roh Kudus harus dimiliki orang percaya. Karena everything must be changed only by moving and work and duty of Holy Spirit. Perubahan hanya bisa terjadi karena pekerjaan dan tugas dan perbuatan daripada Roh Kudus. So we give place and room for Holy Spirit. Karena itu kita memberi tempat, ruang buat Roh Kudus untuk melakukan sesuatu dalam diri kita, yaitu memasuki dan membawa kita ke dalam everything must be changed in 2021. Segala sesuatu dalam kehidupan kita harus berubah di 2021 until we cannot say today, tomorrow,
next month and next year. Supaya kita tidak akan sama hari ini, besok, lusa, bulan depan, dan tahun depan, dan seterusnya. Terjadi apa yang disebut dalam Roma pasal 8, bahwa pada akhirnya kita sampai kepada status yang baru. We become and like as a son of God. Kita menjadi bahkan sama seperti anak Allah. That is Jesus Christ, yaitu Tuhan Yesus Kristus. We have face like Jesus. Kita memiliki wajah seperti Yesus. Itu adalah guru. Sebab yang serupa dan segambar, yang memiliki, they have right to come in heavenly place. Mereka memiliki hak dan kuasa untuk masuk di dalam kerajaan surga. Nah, Roh Kudus harus dimiliki orang percaya 2000 years ago, 2000 tahun yang lalu, diwakili oleh kelompok suku, diwakili oleh kelompok clans, nation yang seperti ada di dalam peta ini, adalah 17 suku, bangsa, dan bahasa. Itu Roh Kudus waktu turun, Roh Kudus waktu bekerja, Roh Kudus waktu memenuhi, Roh Kudus waktu ada di loteng Yerusalem, itu memenuhi, itu mendatangi, itu mengurapi, itu menyentuh, itu melawat kurang lebih 17 suku, bangsa, dan 17 bahasa yang mewakili seluruh bangsa di dunia. Yang pertama bahasa dan bangsa orang Partia, dan yang kedua orang Media, dan ketiga orang Elam dan Mesopotamia, dan orang Yudea, dan orang Kapadokia, dan orang Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan orang Libya, orang Kirene, dan orang Roma, orang Ibrani, orang Kreta, dan yang sangat terakhir adalah orang Arab. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ke-17 bahasa dan 17 suku atau 17 nation, 17 nation, that's how they come gather together in Jerusalem. Mereka datang berkumpul di Yerusalem dari 17 bangsa, suku, bahasa. Dan ternyata mereka itu adalah orang-orang yang diaspora atau orang-orang yang tersebar dan akhirnya menjadi penduduk-penduduk di 17 negara, 17 nation. And the day of Pentecost, where they come together and gather together in Jerusalem to celebrate Pentecostal Day. Mereka datang dari 17 negara, kerajaan, dan dalam ruang lingkup juga 17 bahasa, dan mereka berkumpul di Yerusalem pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu dalam budaya Taurat adalah hari di mana every people must come to Jerusalem to bind Allah, to the church, to bring their offering, their tithes, and their thanksgiving. Jadi sudah menjadi budaya tiap tahun orang-orang Israel yang diaspora, yang terpencar, itu datang ke Yerusalem untuk membawa persembahan mereka, hasil kerja mereka, perpuluhan mereka, ucapan syukur mereka. Itu disebut hari Pentakosta. Nah, di hari Pentakosta itulah mereka berkumpul dengan tujuan membawa persembahan mereka, membawa ucapan syukur mereka, membawa perpuluhan mereka sepanjang mereka bekerja di luar. Di dalam pelajaran Taurat atau budaya Taurat,
Yerusalem menjadi sentral, di mana semua harus menuju ke Yerusalem. Maka itu dalam gambar ini orang-orang Partia dan orang Media itu fokus datang persembahan mereka, datang membawa persembahan, ucapan syukur, beribadah mereka di Yerusalem. Mereka semua rame-rame datang di sana. Sepertinya Yerusalem memiliki daya tarik, daya rekat yang begitu kuat, sehingga kalau mereka berdoa di tempat lain rasanya tidak punya kuasa, tidak punya otoritas. Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak mendengar, sehingga mereka harus datang dari berbagai tempat, dari berbagai sudut, kumpul di Yerusalem. Tapi Anda tahu, waktu Roh Kudus turun dan memenuhi mereka, Yerusalem sudah tidak menjadi fokus mereka lagi. Yerusalem tidak menjadi tujuan mereka. Mereka mulai kembali pergi. Berubah paradigmanya. Dulu peraturan Yerusalem menjadi pusat ibadah, pusat memberi persembahan, pusat menaikkan syukur, pusat doa, pusat penyembahan, pusat ritual ibadah. Tapi waktu Roh Kudus bekerja, ternyata Yerusalem yang ada di Timur Tengah tidak menjadi lagi sentral atau fokus dari mereka semua. Firman Tuhan bicara dengan cukup gamblang, cukup terang, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang saya mau sampaikan kepada kita dalam Matius pasal 28. Kenapa terjadi seperti itu? Supaya menggenapi, supaya melaksanakan apa yang Yesus katakan, yaitu dalam Matius 28 verse 18. Di dalam Matius pasal 28 mulai ayat yang ke-18, dia berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19, karena itu pergilah jadikan semua bangsa. Go you therefore and teach all nations, baptize them in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit, and teaching them about what you hear from me, and remember, I always with you till the end of the world. Jadi firman Tuhan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus bilang, satu waktu kamu tidak akan tinggal di Yerusalem, tapi kamu akan pergi ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ingat, aku menyertai kamu sampai kesudahan Allah. Dan ini realisasinya waktu hari Pentakosta, murid-murid mulai mendapatkan apa yang disebut dengan baptisan of Holy Spirit, baptisan Roh Kudus. Mereka meninggalkan Yerusalem dan pergi kemana-mana. KPR pasal 8 ayat yang keempat, Acts chapter 8 verse 4. Therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu pergi kemana-mana memberitakan Injil. Jadi kalau orang penuh dengan Roh Kudus itu, mereka menjadi orang yang mulutnya ringan omong Injil, dan langkahnya juga ringan untuk pergi memberitakan Injil. Jadi saya mau gambarkan begini, kalau Yerusalem pada masa yang lalu sampai hari ini masih ada di Timur Tengah, di Israel sana, satu kota tua yang menjadi rebutan antara Palestina dan Israel, sehingga 11 hari pertempuran cukup hebat yang kita nonton di televisi. Sudah tidak menjadi fokus, mereka sudah tinggalkan. Untuk apa? Kenapa mereka tinggalkan tempat yang sekian mereka fokus? Sekian lama mereka fokus, kumpul
menyembah, memuji, melayani, berdoa, memberi persembahan dan lain-lain harus di Yerusalem. Di tempat lain tidak boleh. Tapi waktu Roh Kudus sudah bekerja memenuhi mereka, ternyata mereka mulai meninggalkan Yerusalem kemana-mana. Dan saya mau coba memberikan analogi hari ini. Kalau seandainya gereja kita, persekutuan kita ini Yerusalem, seandainya, dan kalau kita penuh dengan Roh Kudus, ketika kita tinggalkan tempat ini dan kita akan punya hati bagaimana selesai ibadah cepat keluar, cepat pergi dan menjangkau satu orang, omong dengan suami, omong dengan istri, omong dengan anak-anak, omong dengan teman sekerja tentang Injil, how God loved everybody, how God loved the nation, how God loved the mankind. He died for us on the cross. Bagaimana kita menuturkan kepada mereka, Yesus mencintai kita, Yesus mati di atas salib buat kita. Nah, selama itu tidak ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam diri kita, maka baptisan, kepenuhan Roh Kudus yang kita bicarakan di dalam diri kita menjadi bahan pertanyaan yang sesungguhnya kepada diri kita. Are we already full with Holy Spirit? Are we already be baptized with Holy Spirit? Apakah kita sudah penuh dengan Roh Kudus, sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Itu menjadi pertanyaan yang besar. Sebab dalam KPR 8 ayat yang keempat ini berkata, setelah murid-murid orang-orang itu penuh dengan Roh Kudus, mereka tinggalkan Yerusalem. Mereka tinggalkan tempat ibadah mereka dan mereka pergi kemana-mana memberitakan Injil. Sampai kita lihat, selain daripada 17 suku bangsa yang datang itu, mereka pulang ke kampung halaman mereka. Dalam sejarah suci menemukan bahwa belum ada rasul datang ke Roma, gereja sudah ada di Roma. Karena apa? Dari 17 suku bangsa yang kumpul di Yerusalem itu mengalami baptisan kepenuhan Roh Kudus, lalu mereka pulang, mereka memberitakan Injil sehingga ada gereja di Roma. Nanti para rasul dengar bahwa ada gereja, ada persekutuan di Roma, baru Petrus mau pergi, Paulus mau pergi di sana. Maka itu dalam sejarah gereja yang di Roma tidak diawali oleh rasul-rasul, tapi muncul karena orang-orang yang berkumpul pada hari Pentakosta mengalami baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Mereka pulang dan mereka menjadi saksi. Dan contoh bahwa kalau orang sudah penuh Roh Kudus, setelah mereka bersekutu bersama-sama, mereka memiliki kerinduan keluar dari persekutuan itu, keluar dari dalam gereja, lalu mereka pergi memberitakan Injil. Seperti contoh pertama, Matius itu pergi ke Ethiopia dan kita tahu dia mati di sana. Markus dia pergi ke Alexandria, ke Mesir, lalu mati di sana. Lukas itu pergi ke Yunani, lalu memberitakan Injil di sana. Nah, ini sangat menarik, saudara. It's very exciting. Ini sangat menarik. Menariknya apa? Anda tahu di antara 12 murid, selain daripada 17 nation where they gathered together in Jerusalem in the day of Pentecost, selain daripada 17 suku bangsa dan bahasa yang kumpul di Yerusalem pada hari Pentakosta menyaksikan pencurahan Roh Kudus, mengalami pencurahan Roh Kudus, 12 murid itu dalam himpunan 120 orang di upper room Yerusalem mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan di antara 12 rasul itu hanya satu rasul yang bukan orang Ibrani, bukan orang Israel, yaitu Lukas. Lukas adalah rasul asing, rasul dari Yunani. Dia orang Yunani yang merantau ke Israel dan dia dipanggil oleh Tuhan menjadi rasul. Dan sangat menarik, very excited we hear about Luke. Sangat-sangat menarik kita dengar tentang Lukas ketika ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tinggalkan Yerusalem, kemana lebih dahulu dia pergi? Pulang kampung halaman, pulang ke Yunani.
menjadi saksi di sana till the day of his death, sampai kepada hari kematian. Jadi ini pembelajaran kalau orang penuh dengan Roh Kudus, pertama dia akan pikir anak cucunya, sukunya, keluarganya, familinya, seperti Lukas, orang Yunani yang menjadi rasul dipanggil Yesus. Waktu dipenuhi oleh Roh Kudus, dia melaksanakan apa yang ditulis dalam Matius pasal 28 ayat 18, 19 dan 20 itu dengan pulang kampung. Kalau orang penuh Roh Kudus pasti dia cinta keluarganya, kalau bisa diselamatkan, anak cucunya bisa diselamatkan, bangsanya diselamatkan, keluarganya diselamatkan, sahabat akrabnya di negerinya diselamatkan. Dan ini penting bagi kita. Maka itu subtema kita, orang percaya, the believers must have Holy Spirit. Orang percaya harus memiliki Roh Kudus, dan kalau memiliki Roh Kudus, keterwakilan di dalam Rasul Paulus, Rasul Lukas ini, murid yang bernama Lukas ini, yang adalah seorang Yunani, dalam sejarah didapatkan dia pulang ke Yunani dan menjadi pemberita Injil di Yunani, dan dia mati di sana. Mereka tidak lagi fokus ke Yerusalem yang ada di Israel sekarang, tapi mereka fokus bagaimana jiwa-jiwa ditebus, diselamatkan, keluarga ditebus. Yohanes itu mati, pergi meninggalkan Yerusalem ke Turki atau Edessa. Lalu Petrus pergi ke Roma setelah dia dengar ada gereja di sana, dan dia pergi untuk meneguhkan jemaat-jemaat di sana. Lalu mati di sana, tidak pulang ke Yerusalem. Lalu Yakobus, saudara tiri Yesus itu, setelah menginjil keliling, dan mungkin dia pulang ke Yerusalem dan diangkat menjadi pelayan di situ, dia juga mengakhiri hidupnya di situ. Lalu beberapa murid yang lain seperti Yakobus, anak Zebedeus, itu harus juga mati setelah menginjil ke berbagai daerah di kampung, kota, desa, pedalaman di seluruh Israel. Lalu dia juga mati, tidak berfokus ke Yerusalem meskipun dia mati di Yerusalem. Bartolomeus yang lebih dikenal dengan Nathanael itu pergi meninggalkan Yerusalem menuju ke Asia, dan dua atau tiga orang yang menuju dari rasul-rasul itu menuju ke Asia. Salah satunya adalah Bartolomeus atau Nathanael. Sudah tidak jadikan Yerusalem menjadi fokus lagi setelah Roh Kudus bekerja. Dari Asia pergi ke Turki, Armenia, lalu dia dicambuk sampai mati di sana. Lalu Andreas juga menuju ke Yunani dan mati di sana. Thomas menuju ke India, lalu mati di sana. Tidak pulang ke Yerusalem lagi. Mereka pergi dan tidak kembali. Yudas, saudara Yesus, juga pergi. Matias, pengganti Yudas, juga pergi. Lalu Paulus tidak lagi tinggal tetap di Yerusalem, tapi pergi mengelilingi seluruh Asia, Eropa Timur, beberapa daerah di daerah Rusia, lalu berakhir mati di Roma, tidak pulang. Jadi kita lihat terjadi perubahan paradigma. Ketika mereka belum penuh Roh Kudus, mereka punya fokus di Yerusalem, tidak kemana-mana. Mereka rasa comfortable when we gather together in Jerusalem, worship, sing the song, and pray, and give offering, and thanksgiving, and tithes in Jerusalem. Jadi sebelum hari Pentakosta, sebelum pencurahan Roh Kudus, zaman Taurat itu, mereka rasa aman kalau datang di Yerusalem, beribadah di sana, kasih persembahan di sana,
ucapan syukur sana, berdoa di sana, angkat tangan di sana, berlutut di sana, aman, very very comfortable, sangat-sangat aman, rasa tentram. Tetapi waktu penuh Roh Kudus, mereka tidak mau tinggal lama di situ, merasa aman di situ. Mereka rasa aman kalau mereka pergi. They have comfortable when they go and teach mankind about gospel. Mereka akan merasa aman kalau mereka tinggalkan Yerusalem lalu pergi memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau analoginya, gambarannya, atau kira-kira disamakan hari ini, kita ada dalam persekutuan bersama, aman, tentram, penyanyi sama-sama, berdoa sama-sama dalam gereja seperti ini, rasa comfortable, rasa nyaman, rasa safe, rasa baik, rasa semua tentram. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ketentraman berkumpul bersama-sama ini tidak jauh lebih baik daripada kalau keluar dari persekutu bersama-sama dan cerita Injil buat anak cucu kita, keluarga kita, famili kita, teman dekat kita, sahabat baik kita. Sebab kalau kita tidak memiliki cara hidup seperti itu, kita belum perlu sungguh dengan Roh Kudus. Mereka yang penuh dengan Roh Kudus itu tersebar menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Mungkin saya tidak suruh Anda menjelajah Republik Indonesia ini atau pergi sampai ke luar negeri, karena mungkin panggilan kita tidak sama. Tapi saya sudah ulang-ulang bicara kepada kita, dalam kemajuan pendidikan dan sains, ilmu pengetahuan membuat bumi atau dunia itu menjadi kecil, menjadi sempit. We gather together in fellowship, in prayer, in worship God, in your church, in our church. That is nice. But more than that, we must have desire going out to teach people around us, because nation, because mankind, because people speak about where science give to us small earth. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita menyadari sekarang ilmu pengetahuan, pendidikan, kemajuan yang ada telah membuat dunia itu menjadi dunia yang kecil, tidak terlalu besar lagi. Ada dunia anak, ada dunia keluarga, ada dunia wanita, ada dunia dagang, ada dunia salon, ya Ibu, ada dunia salon, ada dunia warung, ada dunia pasar menengah, pasar besar, ada dunia politik, ada dunia kesehatan, ada dunia remaja, ada dunia milenial, ada dunia macam-macam dibikin kecil-kecil, sehingga we very easy to reach them. Kita sangat mudah untuk menjangkau mereka. Nah, kalau kita tidak penuh Roh Kudus, walaupun dunia sudah dibikin begini kecil, juga susah. It's very difficult for us to reach them. Sangat susah bagi kita untuk mendapatkan mereka kalau Roh Kudus tidak memenuhi kita. Sampai kadang-kadang bahkan sering anak kita sendiri lost in our home. Sampai anak kita sendiri hilang dari rumah kita. Tapi kalau Roh Kudus memenuhi kita, we have spirit and ability to reach every people
around us, especially our kids. Lebih mudah bagi kita untuk menjangkau orang di sekitar kita dengan Injil teristimewa anak-anak kita. Seperti Lukas, ketika penuh dengan Roh Kudus karena dia orang Yunani, dia tinggalkan Yerusalem, pergi ke Yunani. Dia ingat keluarganya, dia ingat familinya, dia ingat orang dekatnya. Kalau saya sudah diselamatkan, pasti keluargaku diselamatkan. Ada amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu have desire to fill with Holy Spirit. Harus ada kerinduan untuk diisi dengan Roh Kudus till full and flowing out from our heart, sampai penuh dan mengalir keluar dari hati kita, dan itu nyata dengan sikap dan tindakan kita di luar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membuat kesimpulan bahwa ada 5 ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Walaupun saya sudah memberi sedikit mengenai salah satu bagian, there are 5 characteristics of a person who is filled with the Holy Spirit. Ada 5 ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ciri pertama, dia pasti bisa speaking in tongues. Pasti dia bisa berbicara bahasa lidah atau bahasa baru. Itu tanda. Orang berbicara dalam bahasa roh atau bahasa lidah itu tanda. Tanda pertama. Belum dia pergi khotbah, belum dia pergi nyatakan kasih kepada orang, belum dia pergi dengan karunia-karunia roh, belum dia pergi untuk usir setan, menyembuhkan orang. Tanda pertama, someone filled with Holy Spirit, that's speaking with other tongues, yaitu berbicara dengan bahasa lain atau bahasa baru atau bahasa roh. Itu mari kita lihat beberapa catatan firman Tuhan dalam KPR atau Acts chapter 2 verse 3. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3 dan 4. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues. Mereka dipenuhi, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu tanda pertama. Jadi orang suka bilang, yang penting kalau penuh Roh Kudus itu tandanya menyembuhkan orang, punya kasih, pergi bersaksi. Itu bukan tanda pertama. Itu adalah tanda setelah bukti bahwa ada bahasa lidah, ada bahasa baru, ada bahasa roh. Sebab firman Tuhan bicara dengan jelas. Mereka waktu penuh Roh Kudus, mereka belum bikin apa-apa. Yang ada tanda pertama, berbahasa lidah asing, berbahasa roh, bahasa dengan berbicara dengan other tongues, dengan bahasa yang lain. Mari kita lihat lagi beberapa ayat firman Tuhan yang mengatakan, membuktikan bahwa orang penuh Roh Kudus berbicara dalam tanda pertama adalah bahasa roh. Dalam Acts chapter 10 verse 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ayat 45. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu pertama itu berkata-kata dalam bahasa roh. For they hear them speak with tongues, dengan bahasa lidah, bahasa roh, bahasa baru. Itu tanda. Jadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, itu tanda. Tanda pertama, entah Anda berbahasa roh 1 detik kah, 1 menit kah, di kamar kah, di kantor kah, di mobil kah, di gereja kah, di kamar mandi kah, di mana saja.
tidak mau tahu mesti bahasa roh panjang, lama, berapa hari, berapa minggu, berapa waktu. Tapi hanya seketika saja Anda bahasa roh, itu tanda Anda penuh dengan Roh Kudus. Memang bahasa roh ini, kalau kita tidak dipenuhi dan tidak berbahasa roh, dan orang lain dipenuhi berbahasa roh, kita dengar rasa aneh, rasa geli, rasa lucu, rasa tidak menyenangkan. Tetapi that's the word of God. Itulah firman Allah. When God fill you with Holy Spirit and you full with Holy Spirit, you can speak in other tongues. Ketika Roh Kudus, Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus, tandanya, that's first sign where you full with the Holy Spirit. Itu tanda awal ketika kamu penuh dengan Roh Kudus, yaitu bahasa lidah. Sebab semua dalam catatan kisah para rasul bilang begitu. Kita lihat lagi satu fakta. Di dalam Acts chapter 19 verse 6 ayat yang ke-6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus di atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. That's the first time. Is the sign speak in other tongue. Yang tandanya pada pertama orang penuh dengan Roh Kudus bukan dia pergi lihat penglihatan ini dan lain-lain, walaupun itu akan ada. Dia berkhotbah, dia bernubuat, itu akan ada. Tapi yang pertama itu dia berbahasa, bahasa baru, bahasa lidah, bahasa roh. Maka itu kita perlu sekarang we check our heart, our mind. Are we already full with Holy Spirit? Kita mesti cek hati kita, diri kita, pikiran kita. Apakah kita sudah penuh dengan Roh Kudus? Saya jujur dengan saudara, dulu saya dengar orang berbahasa roh, saya paling tidak suka. Saya rasa tidak nyaman. Saya rasa tidak tenteram. Tapi someday let God fill me with Holy Spirit. Not in the church, but in my room. Private room. In my private room. Bukan di gereja saya dipenuhi Roh Kudus. Tapi di ruangan pribadi saya, dan saya mulai tidak sadar, I speak in other tongues. Saya berbicara dalam bahasa lidah. Dan saya bilang, thank you Lord, I praise your name because you not let me go alone and you fill me with Holy Spirit. Engkau tidak biarkan saya jalan sendiri. Engkau penuhi saya dengan Roh Kudus. Saya harap Anda rindu itu. Ada amin. Berikan dulu sanjungan terbaik. Jadi itu ciri, itu karakteristik number one. Yang pertama. Yang kedua, mereka memiliki keberanian. They have courage. Mereka memiliki keberanian. Kalau orang penuh Roh Kudus berani ngomong Injil, berani bersaksi, tidak takut dengan setan. Sehingga malam-malam mau pergi di kamar mandi harus minum mandi antar dulu. Mandi antar dulu. Tidak ada itu. Sebab Spirit will stay in our heart bigger than the Spirit in outside there. Roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Kita tidak takut. Contohnya, Anda masih ingat Petrus karena ketakutan mati. Padahal dia sudah berjanji bahwa Yesus mati di mana dia mati di situ dengan kata bahasa
Kupang bahwa kalau orang bunuh engkau Yesus langgar mayat saya dulu. Tapi ternyata kita semua tahu alur ceritanya waktu di pelataran dari istana Pilatus Herodes, ketika dia ditegur dan dikasih tahu oleh pelayan, dan pelayan pertama kedua adalah perempuan, mengatakan engkau ini pengikut Yesus. Dia, saya tidak tahu orang itu, saya tidak kenal. Yang kedua juga begitu. Lalu yang ketiga beberapa orang mereka datang lalu dia bilang, aku bersumpah, I don't know the man what you say. Saya tidak kenal orang itu yang engkau katakan. Aku bersumpah karena takut. Tetapi Anda lihat waktu Roh Kudus memenuhi mereka di dalam KPR pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2 itu ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul yang penakut-penakut itu semua menjadi berani, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Dalam ayat 31, waktu dia bilang camkan perkataanku, dia sudah tidak takut lagi. Lalu dia mulai berkhotbah, dia mulai memberitakan Injil. Padahal waktu kebangkitan Yesus itu Anda tahu mereka sembunyi, tutup pintu kamar semua karena ketakutan. Dan Yesus masuk pada saat pintu-pintu kamar tertutup karena mereka takut. Lalu Tuhan Yesus bilang, jangan takut, damai sejahtera turun atasmu. Dia berkhotbah dengan berani, ada keberanian, dia bersaksi dengan berani. Sampai ayat 31 mengatakan, Anda bisa dapat baca dengan baik. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan beraninya. They speak to all people with boldness about gospel. Mereka bicara kepada semua orang dengan beraninya tentang Injil. Kalau orang penuh Roh Kudus tidak sungkan-sungkan bicara Injil. Teman barangkali orang Kristen yang Senin Kamis ke gereja, Anda berani ngomong Injil sama dia. Apalagi orang Katolik, apalagi orang Islam, apalagi orang Buddha, apalagi orang Hindu. Kita berani bicara Injil secara terang kepada mereka untuk mereka tahu jalan keselamatan. Tentu saudara tidak berupaya untuk membangun konfrontasi, tapi Anda akan diberikan hikmat how way you get to speak to them with good situation. Jalan mana yang Anda akan dapatkan untuk bicara kepada mereka dalam situasi yang menarik. Dan dalam keberanian itu Tuhan memakai mereka. Dan yang ketiga, orang yang penuh dengan Roh Kudus, they have power, memiliki kuasa. Sehingga apa yang ditulis dalam pasal 1 itu digenapi. Dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Yesus ngomong kepada mereka itu digenapi. Tetapi kamu akan menerima kuasa, but you shall receive power after that the Holy Spirit is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, until the end of the world. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, tadi saya sudah bilang bumi itu, the earth, where they going fasting, knowledge about science, and departing him becomes small.
bumi itu mereka membagi-bagi menjadi kecil, sehingga very easy to us to reach the earth. Sangat mudah bagi kita menjangkau bumi. Sebab kalau Anda anak muda, Anda orang-orang milenial, gampang sekali menjangkau anak-anak milenial. Kalau Anda ibu-ibu yang sibuk di dalam bisnis, usaha dan lain-lain, akan gampang menjangkau mereka yang di dunia bisnis wanita dan bisnis pria dan lain-lain, di bidang dunia pendidikan, dunia universitas dan dunia politik, dunia kesehatan, dunia teknologi dan dunia informasi. Gampang sekali. Mereka memiliki power, they have power. Sehingga mereka tidak perlu takut setan, mereka tidak perlu takut susah, mereka juga tidak perlu takut anak mereka terlambat menikah, mereka juga tidak perlu takut mereka tidak menyaksikan anak cucu mereka, mereka juga tidak perlu takut tentang masa depan anak-anak mereka, sebab mereka punya pegangan firman Tuhan bahwa orang yang percaya dan dipenuhi oleh Roh Kudus, anak cucunya tidak akan menjadi tukang minta-minta, pengemis, tidak. Tapi masa depan mereka gilang, gemilang, dan cemerlang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya baca KPR 2 ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam, berani mengecam. Dulu lari sembunyi, sekarang berani mengecam, yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu, diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Yang dulu takut sembunyi, tidak berani omong. Dan ayat 41 mengatakan mereka punya kuasa, berani omong, dan akhirnya dalam ayat 41, then they that gladly receive his word, mereka dengan sukacita mendengar pemberitaan firman itu, were baptized, dibaptis, and the same day, pada hari yang sama, there were added unto them about 3,000 people. Punya kuasa sampai bicara pada satu hari 3.000 orang menyerahkan diri, dibaptis dan terima Yesus. Saya percaya kalau kita penuh dengan Roh Kudus, ibu-ibu, bapak-bapak omong dengan anaknya untuk serahkan diri akan lebih mudah. Karena itu usahakan supaya engkau penuh dengan Roh Kudus. Ada amin. Berikan sanjungan bagiku. Dan di dalam chapter 4 verse 4 in Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 4, bukan 3.000 saja, naik menjadi 5.000 orang. Mari kita bangkit berdiri, stand up please. Dan yang keempat, memiliki karunia. Semua kita akan diberikan karunia. Jadi tak usah minta-minta karunia. Nanti bukan dapat karunia, tapi dapat maunya sendiri. Sehingga seperti yang terjadi pada masa yang lalu kita dalam persekutuan doa, dia tidak penuh Roh Kudus. Dia minta-minta supaya dapat penglihatan, dapat pendengaran, akhirnya dengar salah-salah, penglihatan salah-salah. Tapi kalau pemberian akibat penuh Roh Kudus, kita dapat karunia yang benar. Kita memiliki karunia yang tercatat di dalam 1 Korintus 12 secara lengkap. Karunia hikmat, pengetahuan, bermacam-macam karunia diberikan kepada kita. Karunia bahasa roh pasti diberikan. Berbicara dalam bahasa-bahasa lain diberikan. Karunia untuk menafsirkan bahasa roh, karunia untuk kesembuhan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk berbuat pekerjaan-pekerjaan yang orang lain tidak bisa, kita bisa. Dan yang terakhir, they have fruit of Holy Spirit. Mereka memiliki buah
roh. Mereka memiliki buah roh. Dan kalau punya buah roh, pasti kita memiliki kasih, sukacita. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, pemilikan akan Kristus mutlak, dan kita lebih gampang mengendalikan hawa nafsu kita, keinginan daging kita yang bertentangan dengan keinginan Roh. Oleh karena itu, Bapak Ibu, malam ini, as a pastor and priest, I ask you, invite Holy Spirit, stay in your heart, open your heart, and give room and opportunity to the Holy Spirit move in your heart and your life. Saya sebagai imam, kadim, dan abdi Allah dan gembala mengingatkan Anda, undanglah Roh Kudus, buka hatimu, penuhi dengan Roh Kudus. Yesus membaptis dengan Roh. Penuhi saudara, dan biar kami memiliki 5 hal ini. Dapat berbicara sebagai tanda pertama penuh dengan Roh Kudus dan pasal lain. Penuh keberanian, memiliki power, kuasa, memiliki karunia, dan memiliki buah roh, sehingga kita jadi berkat. Sebagai anak muda jadi berkat buat orang tua, keluarga, dan sesama teman orang muda. Sebagai ibu jadi berkat di kalangan kaum wanita, sebagai bapak di kalangan kaum bapak, kaum pria, dan sebagai aktivis gereja jadi berkat dalam gereja dan di mana saja. Haleluya. Mari kami tunduk sejenak.